Hukum Taurat Tuhan di ibadah kita pada hari ini yaitu dari Hukum Taurat yang pertama dan artinya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Artinya adalah aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan kita bernyanyi dari Kidung 5 nomor 6 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung 5 446 ayat 1.
Raja-Raja 15 ayat 1 sampai dengan yang 14. Marilah kita membacanya secara responsif. Asaria Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Asaria anak Amasya Raja Yehuda menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Maka Tuhan menimpakan itulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri. Kemudian Asaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Sakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Salam bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Usia Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung 5 282 ayat 2 dan 4.
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami berlindung. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dapat belakang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya pemberian kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Josephine Siahaan. Akan selalu
iman yang menyelamatkan. Kemudian yang bagian kelima, gerakan 2000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Pertama atau A, persembahan. 1. Hari ini Minggu 9 Oktober 2022 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk korban gempa di Tapanuli dalam bentuk amplop. Yang kedua, minggu depan 16 Oktober 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk SDT HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Bagian B, program kerja dan anggaran 2022 terdapat melihatnya. Kemudian yang ketujuh, pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Yang pertama, wilayah Roma hari Selasa 11 Oktober 2022 di rumah keluarga Dr. GMRH Purba Inam Dr. Gini Borus dengan alamat di gedung sekolah minggu. Yang bagian kedua di wilayah Korintus hari Rabu 12 Oktober 2022 di rumah keluarga Inam Nyonya Sinaga Bogor Panjaitan dengan beralamat di gedung sekolah minggu. Masuk jam 19.30 WITA. Yang ke-8, pengumuman. A. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Terdapat membaca. Yang kemudian yang bagian kedua adalah PA Seksi A Sersok Sulawesi Selatan. Kamis 13 Oktober 2022 yang akan datang, Seksi AMA HKBP Sersok Sulawesi Selatan akan mengadakan PA yang dilaksanakan di HKBP Makassar bertempat di gedung sekolah minggu masuk jam 19 WITA. Himbau pada seluruh seksi AMA untuk menghadirinya. Yang ketiga, undangan rapat Ketua Dewan Koinonia. Dengan ini disampaikan kepada kategori AMA, perempuan, HKBP dan remaja untuk mengadakan rapat dengan Dewan dalam rangka pembentukan panitia Natal Dewan jadwal sebagai berikut. Pertama, Minggu 9 Oktober 2022 setelah ibadah selesai AMA dan perempuan. Yang kedua, Sabtu 15 Oktober pukul 19 WITA remaja dan anak bulu. Demikianlah yang dapat disampaikan. Tuhan memberkati. Yang bagian keempat, penerimaan pelajar seni baru tahun ajaran 2022-2023. Mulai minggu ini 25 September yang lalu gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar seni tahun ajaran 2022-2023. Adapun persyaratan adalah berusia minimal 15 tahun atau duduk bangku SMP kelas 1 sederajat dengan membawa kopi akte lahir dan akte atau surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar sini yang bukan jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja yang memutusnya. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Dan yang sudah mendaftar dapat kita lihat di situ ada 4 orang, kita dapat lihat membacanya sendiri. Kemudian yang kelima, perbaikan atap dan pelapor gereja. Senin 3 Oktober, atap dan pelapor gereja Kulon sudah dimulai pengerjaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah minggu mulai 9 Oktober hari ini adalah sebagai berikut. Ibadah bahasa Indonesia dan ibadah sekolah minggu masuk jam 8 WITA. Ibadah bahasa Batak masuk jam 9.30 bertempat di Sopo Talenta. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian bagian 6, tok-tok ribe perbaikan atap dan pelapor gereja. Sesuai rapat Pahlado tanggal 9 Juli 2022, dana untuk perbaikan atap dan pelapor memerlukan biaya 350 juta rupiah. Dan dana yang dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan melalui 3 sumber. Pertama, tok-tok ribe, kemudian sumbangan eksternal dan donatur sukarela. Untuk itu diharapkan semua jemaat untuk bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan pelapor tersebut. Adapun tok-tok ribe yang disepakati Pahlado adalah minimal
maksimal 500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Yang bagian B, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga kita yang sedang menderita sakit. Ada 20 orang, kita dapat membacanya masing-masing. Semoga jemaat kita yang sakit senantiasa diberikan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan, dan jemaat yang sekeluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang bagian kecil, daftar jemaat kita yang berulang tahun dari 10 sampai 16 Oktober 2022, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 18 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 7 anak, kemudian ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Untuk warta keuangan, pemasukan dan pengeluaran kita dapat melihatnya masing-masing di dalam warta kita. Demikianlah warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita puji Tuhan dari jemaat nomor 57 ayat 1 dan seterusnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita hari ini diangkat dari Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, dilaluinya tengah-tengah negeri Samaria dan Galilea, serta masuk ke dalam sebuah kampung. Ia dijumpai oleh 10 orang yang kena bala sarakat yang terdiri dari jauh. Maka mereka itu pun berteriak katanya, "Ya Yesus, ya Rabbi, kasihankanlah kami." Apabila Yesus nampak mereka itu, lalu berkatalah Ia kepada mereka, "Pergilah kamu, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam." Maka sambil berjalan, mereka itu pun tahirlah. Maka seorang daripada mereka itu, tak kala ia nampak dirinya sembuh, berbaliklah ia sambil memuliakan Allah dengan nyaring suaranya, lalu sujud ke kaki Yesus serta mengucap syukur kepadanya. Maka orang itu ialah seorang Samaria. Maka jawab Yesus serta berkata, "Bukankah 10 orang yang telah ditahirkan? Tetapi di manakah yang 9 lagi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang ke-10 orang yang datang kepada Yesus memohon kesembuhan, mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak bisa lagi bergabung dengan orang lain, termasuk kepada keluarganya, karena mereka kena penyakit kusta atau lepra. Biasanya bagi orang Ibrani, bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, seseorang yang kena penyakit kusta atau lepra, mereka akan dibuang, mereka akan disingkirkan, karena kusta, lepra, penyakit menular, bahkan penyakit yang paling ditakuti pada saat itu. Karena pada masa Yesus dan juga dalam perjanjian lama, obat penyakit kusta tidak ada ditemukan dan tidak ada. Siapa yang kena penyakit kusta, dia akan meninggal karena penyakit kusta, karena mereka akan diusir, disingkirkan, dan mereka tidak akan diobati karena tidak ada obat. Mungkin pada zaman kita sekarang penyakit kusta sudah bisa diobati. Sejak 1800-an memang obat untuk penyakit kusta sudah ditemukan. Tapi sampai sekarang masih ada yang kena penyakit, tapi mereka selalu mengonsumsi obat untuk kesembuhan mereka supaya mereka bisa hidup. Bahkan yang penyakit kusta sudah bisa lebih bebas bertemu dengan keluarga. Tentu dari peristiwa atau dari pengalaman atau dari kehidupan orang yang penyakit kusta yang 10 orang itu,
Mereka sangat menginginkan, sangat mengharapkan kesembuhan, karena mereka akan bisa bergabung lagi dan bisa bersama kembali dengan keluarga dan masyarakat umum. Secara fisik, secara tubuhnya, secara jasmania mereka ingin sembuh. Dengan kesembuhan jasmania karena dari penyakit kusta, mereka juga akan sembuh secara psikis atau secara kejiwaan. Tentu karena penyakit kusta, jiwa mereka pun ikut sakit karena mereka akan disingkirkan. Saudara-saudara yang terkasih, ke-10 orang yang hadir, yang datang menemui Yesus, menerima kesembuhan dari Yesus, bisa kita baca peristiwa yang begitu luar biasa yang Yesus lakukan, yaitu dengan hanya perkataan untuk menyuruh mereka untuk menemui imam tanpa menjama, mereka sembuh di perjalanan. Itu sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka, karena mereka bisa disembuhkan secara keseluruhan atau secara holistik. Tentu mereka bersuka cita luar biasa karena menerima kesembuhan secara fisik dan juga menerima kesembuhan secara psikis, kejiwaannya. Mereka bisa bergabung dengan keluarga, dengan orang lain. Tapi yang mau kita lihat dari nats ini, bagaimana sambutan, bagaimana ke-10 orang itu memaknai karunia kesembuhan yang mereka terima dari Tuhan. Hanya 10% dari mereka yang kembali kepada Yesus, yang mensyukuri kesembuhan yang dia terima. Dia kembali memuji Allah, memuji Yesus. Dia kembali justru bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Yesus karena kesembuhan itu. Dia mengenal apa yang dia terima. Dia merasakan apa yang terjadi di dalam hidupnya, sehingga dia mau bersyukur dan mau berterima kasih kepada Yesus. Dan karena dia tahu dan bersyukur dan tahu mengenal apa yang Tuhan berbuat di dalam hidupnya, di sana Yesus mengatakan bagi dia, yaitu orang Samaria, imanmu menyelamatkan, imanmu yang menyelamatkan. Kehidupan seorang Samaria dari suku yang sebenarnya terpinggirkan juga, seorang Samaria yang berpenyakit kusta yang diusir dari keluarganya, seorang Samaria yang tidak bisa bersama dengan orang lain, sekarang dia sembuh, dan di sanalah dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi yang 90% lagi, yaitu 9 orang, memang tidak disebut dari suku mana, tapi yang pasti itu bisa kita katakan dari orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Yesus. Setelah mereka sembuh, setelah mereka menerima karunia kesembuhan, tidak peduli lagi, mereka senang, mereka kembali ke keluarganya, tapi lupa bersyukur. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini yang mau kita renungkan di dalam kehidupan kita, dan juga mau mengingatkan kita bagaimana kita merespon berkat Tuhan, karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena biasanya ada 3 respon seseorang atau respon manusia untuk merespon pemberian Allah di dalam hidupnya. Ada seseorang yang sudah menerima karunia di dalam hidupnya, tetapi masih selalu mengeluh dan bersungut-sungut di dalam hidupnya. Itu sering kita temukan, itu sering kita jumpai.
Kapanpun dia selalu mengeluh dan selalu bersungut-sungut, biarpun sama berkat yang diterima dengan yang diterima orang lain. Bahkan mungkin dia menerima lebih banyak dari orang lain, tetapi dia selalu bersungut-sungut, dia selalu mengeluh di dalam hidup. Ada juga orang yang meresponkan dia yang diterima biasa-biasa saja, merasa ya datanglah kita terimalah biasa saja. Dia tidak merasakan bahwa yang dia terima itu luar biasa berkat, sehingga dia tidak mampu untuk bersyukur, sama seperti orang yang selalu mengeluh. Tapi ada orang dalam hidupnya selalu bersyukur, selalu mengucap syukur dari apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan dan apa yang dia terima di dalam hidupnya. Selalu dia bersyukur kepada Tuhan karena dia mengenal, karena dia merasa dan mengenal itu adalah pemberian dan berkat Tuhan di dalam hidup. Biarpun itu sedikit, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dari ketiga hal itu, saudara-saudara yang terkasih, perlu kita koreksi diri kita. Apakah kita hanya selalu mengeluh di dalam kehidupan kita, biarpun berkat Tuhan banyak yang kita terima? Apakah kita hanya merasakan biasa-biasa saja, padahal sudah banyak yang kita terima berkat dari Tuhan? Apakah kita memang sudah selalu bersyukur? Itulah harapan kita, selalu bersyukur dari apa yang kita terima dari Tuhan. Karena orang yang selalu bersyukur dan selalu mengucapkan terima kasih dari apa yang dia terima, tentu itu menandakan, menunjukkan bahwa dia merasa tidak lengkap di hadapan Tuhan, merasa kecil di hadapan Tuhan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan penyembuhan, yang membutuhkan karunia selalu di dalam kehidupan kita. Apalagi kita dalam kehidupan kita sekarang ini yang mengalami banyak pergumulan dan tantangan. Mungkin banyak penyakit yang kita alami sekarang, yang mungkin kita hidup di dalam tubuh kita, tetapi firman Tuhan memanggil kita sekarang, mari datang kepada Yesus, mohon pertolongan, mohon bantuan supaya kita dikuatkan dan disembuhkan. Dan kesembuhan itu bukan berujung hanya untuk kesenangan semata, tetapi itu akan berujung menerima keselamatan di dalam kehidupan. Itu yang diminta Yesus, itu yang dilihat Yesus dari seorang Samaria yang datang kembali kepadanya. Setelah dia menerima berkat, setelah dia menerima kesembuhan secara holistik di dalam hidupnya, justru dia kembali kepada Tuhan karena dia beriman, karena dia mengenal Yesus yang menyembuhkan dia, Yesus yang menyelamatkan dia. Dan ini juga menjadi bahan untuk kita, mendorong kita untuk mengenal berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, mengenal berkat kesembuhan yang Tuhan hadiahkan kepada kita. Bahwa kesembuhan yang diberikan Tuhan bukan hanya untuk tubuh kita, bukan hanya untuk jasmani kita, tetapi lebih dari situ, yaitu kesembuhan totalitas kehidupan kita, yaitu kita menerima keselamatan. Karena akhir dari semua pendayaan Yesus bukan kesembuhan jasmani, tetapi keselamatan manusia, keselamatan orang-orang yang mau mengikuti Yesus, yang mau menerima berkat dari Yesus, itu keselamatan kekal. Makanya di dalam topik kita minggu ini, iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Orang yang diselamatkan Tuhan berarti dia menerima kesembuhan rohani, dia menerima kesembuhan jasmani. Itulah yang kita harapkan, dan inilah
kerinduan semua orang percaya. Tidak ada gunanya kita terima kesembuhan jasmani, tetapi jiwa kita masih sakit, roh kita masih sakit karena pengalaman-pengalaman pahit di dunia. Tetapi yang paling berharga, bila kita menerima kesembuhan rohani, kesembuhan secara total, itulah yang membuat kita bisa bersuka cita, sama seperti orang Samaria yang selama ini dia terkucil, dia terpinggirkan dari sukunya, dari kaumnya, bahkan dari keluarganya. Tetapi setelah disembuhkan Yesus, dia merasakan totalitas hidupnya memang sudah selamat. Bahkan dia menerima kehidupan yang kekal. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mau dinyatakan firman Tuhan untuk kita padahal. Bila saudara merasakan sesuatu di dalam hatimu yang membuat saudara sakit, bahkan yang saudara mungkin merasa sakit karena fisik, mari kepada Yesus. Kesembuhan total itu hanya bisa kita terima dari Yesus. Itu bisa kita terima dari Allah bagi semua orang yang percaya, karena kesanalah kita, sehingga kita ikut selamat sama seperti anak orang Samaria yang menerima kesembuhan dari Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita membutuhkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sekarang. Kita membutuhkan kebahagiaan yang akan kita terima di akhir kehidupan kita. Agar kita dapat memiliki kebahagiaan itu, mintalah pertolongan dari Yesus, mintalah kesembuhan dari Yesus secara holistik, secara totalitas, maka kita akan disembuhkan dan kita menerima keselamatan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mau mengenal dan mau bersyukur, karena Tuhan berkenan memberkati, mengaruniakan kesembuhan secara total di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu mendengar kami, memberkati kami, memberi karunia kepada kami, termasuk karunia kesembuhan. Tapi kami dipanggil untuk selalu mengenal dan merasakan apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, sehingga kami mau bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sama seperti orang Samaria yang menerima kesembuhan. Dia kembali menerima, memuji dan memuliakan Engkau. Dan itulah teladan bagi kami, dan itulah contoh bagi kami untuk mensyukuri berkat-Mu yang kami terima, untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan selalu bersyukur dan berterima kasih setiap waktu, setiap saat atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami telah mengenal berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi orang percaya. Ternyata bukan hanya kesembuhan jasmani, tetapi juga kesembuhan rohani. Kami berterima kasih, karena setiap orang yang menerima kesembuhan secara totalitas, dia merasakan kebahagiaan yang Tuhan hadiahkan di dalam hidupnya. Karena dia akan berbahagia di tengah-tengah kehidupannya di dunia ini. Terlebih-lebih dia akan merasa bahagia karena dia memiliki kehidupan yang kekal. Itulah jaminan hidup bagi kami yang percaya. Itulah jaminan hidup bagi kami orang Kristen. Untuk itu Tuhan, tolong kami menyerahkan hidup kami secara totalitas kepada Tuhan, dan tolong kami mengenal segala perbuatan dan anugerah yang secara total kami terima dari Tuhan, yang menyembuhkan jiwa kami, yang menyembuhkan tubuh kami, sehingga kami bisa bersuka cita.
pada hari ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini di dalam ibadah kami minggu ini. Tuhan kiranya mengingatkan mereka, menolong mereka agar mereka bisa hadir dan bisa bersekutu dengan Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Dan kami secara khusus mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Nyonya Simatupang Simanjunta, Nyonya Rojanau Manulang, Maria Pasaribu, Nyonya Sipainu Ibu, Situa Ramsan Sinaga, Nyonya Manuru Bursiura, Situa Padam Sinaga, Ahamanuru, Nyonya Nebawo Pasaribu, Nyonya Sitama Burtabara, Nyonya Uto Burpardiri, Nyonya Sitoma Bursamuse, Nyonya Seraga Burpanjita, Nyonya Simatupang Bursirega, Nyonya Simanjunta Bursiura, Nyonya Abitolan Burtabara, Gilbert Sigaban, Nyonya Sikurus Burpanjita, Nyonya Sigaran Burpapaan, Amati Sirega. Dan Tuhan menjamah mereka, memberi kesembuhan kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka, agar mereka bisa menerima karunia kesembuhan seperti khotbah pada hari ini, sehingga mereka bersyukur dan berterima kasih, dan kami bisa bersama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini, Tuhan kiranya memberi sukacita kepada mereka, karena Tuhan telah memberi umur yang panjang kepada mereka. Demikian juga harapan kami dan permohonan kami, Tuhan tambahkan umur yang panjang kepada mereka untuk hari-hari yang akan datang. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam secara khusus di Tapanuli. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan yang memberi pertolongan kepada mereka melalui tangan-tangan dan berkat yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami jemaat-Mu, sehingga kami mau berbagi dengan mereka agar mereka tertolong di dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang pada saat ini mereka selalu khawatir dan takut akan terjadinya gempa. Dan juga saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, Tuhan juga yang menguatkan mereka, berikan harapan kepada mereka bahwa Tuhan akan menolong dan memberi yang terbaik kepada mereka untuk hari-hari yang akan datang. Demikian juga Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk program pembangunan gereja secara khusus renovasi gedung gereja Basaka. Biarlah Tuhan yang campur tangan menguatkan tukang, menguatkan panitia di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan yang kami harapkan, dan lebih indah untuk kami pergunakan ke depan dengan ibadah kami dan juga di dalam menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk segala program di tengah-tengah gereja, di dalam pelayanan dan ibadah, dan juga di dalam pengajaran-pengajaran. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam semua pelayanan kami, agar apa yang kami layankan di tengah-tengah jemaat-Mu membuat jemaat-Mu bersuka cita dan semakin kuat dan semakin beriman di hadapan Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakan doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, sambil mengumpulkan persembahan untuk kita persembahkan kepada saudara-saudara kita yang menderita karena bencana alam di Tapanuli. Oh
Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan anak-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang akan beroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, karena sebentar lagi ada ibadah wassalam, kita masih tinggal di kompleks gereja, kami harap jangan mengganggu nanti untuk ibadah selanjutnya, karena sebuah talenta ruang terbuka, jadi kami harap kita tetap menjaga ketertiban.